Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Susanto, mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 5011172436. Saya bertugas di SD Negeri 2 Tugu Sempurna. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan diskusi 9 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dalam diskusi sesi 9 terdapat tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama terkait dengan apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah materi pengayaan pada sesi 9.1 juga dirasakan di lingkungan sekolah. Sebagian besar masalah pendidikan yang dibahas dalam artikel tersebut seperti ketidaksetaraan akses pendidikan berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, pengaruh orang tua terhadap prestasi anak, dan gap antara kelas kaya dan miskin atau anak dari keluarga kaya dan keluarga miskin. Juga saya rasakan di lingkungan di mana tempat saya mengajar. Saya mengajar di SD Negeri 2 Tugu Sempurna, Kecamatan Muara Kling, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Eh, Sekolah yang di mana sekolah tempat saya mengajar melayani siswa dari berbagai latar belakang, termasuk anak-anak dari keluarga pekerja migran dan keluarga menengah ke bawah. Persamaan terkait dengan artikel pada pengayaan sesi 9 seperti di negara OECD, misalnya Amerika Serikat, Korea dan Eropa. Di sekolah saya ada ketidaksetaraan di tingkat sekolah dasar seperti pada topik satu dalam artikel Inequality in Primary School. Siswa dari keluarga miskin seringkali memiliki prestasi lebih rendah karena kurangnya akses untuk mereka dapat mengikuti les. Kemudian nutrisi yang mereka dapatkan itu mungkin tidak cukup atau dukungan orang tua yang bekerja dalam sehari full, jadi mereka tidak dapat yang namanya perhatian atau konsen dari orang tua untuk fokus terhadap sekolah mereka. Kemudian ya, ini merupakan hal yang mirip dengan bagaimana artikel menyebutkan pengaruh latar belakang orang tua yang memperburuk mobilitas sosial. Selain itu, isu keragaman migran juga sama karena banyak siswa di sekolah yang saya eh, bertugas saat ini adalah anak migran dari berbagai daerah pedesaan di Indonesia yang menghadapi tantangan keragaman bahasa dan adaptasi budaya. Hal tersebut serupa dengan migran yang terdapat di negara maju. Kemudian untuk perbedaan di Indonesia sebagai negara berkembang, masalahnya lebih akut karena keterbatasan infrastruktur dan anggaran pemerintah, tidak seperti yang ada di negara OECD yang memiliki program reformasi universitas atau legalisasi khusus di sekolah. Di sekolah saya juga tidak ada dukungan beasiswa universitas yang kuat seperti OECD, dan isu perlindungan perempuan di pasar kerja kurang terasa khususnya di tingkat sekolah dasar. Tapi lebih pada akses pendidikan dasar untuk anak perempuan dari keluarga miskin. Selain itu, pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun belakang memperburuk ketidaksetaraan melalui pembelajaran online yang tidak merata. Sementara artikel ini fokus pada isu pra-pandemi di negara maju. Kemudian pada topik kedua atau soal kedua, yaitu pendapat saya tentang bagaimana artikel menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan dan keterkaitannya dengan modul 7 BMP MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Artikel tersebut menggunakan metode text mining
untuk menganalisis 705 makalah akademik tentang ketidaksetaraan pendidikan di negara OECD seperti Amerika Serikat, Korea, Inggris, dan Jepang. Hasilnya mengklasifikasikan isu kebijakan menjadi 5 topik utama yang menunjukkan pendekatan OECD dalam mengatasi masalah melalui reformasi sistem dan inklusif. Kelima topik tersebut, yang pertama, ketidaksetaraan di sekolah. OECD fokus pada panduan spesifik untuk mengurangi gap di kehidupan sekolah anak, seperti menguraikan pengaruh latar belakang orang tua terhadap prestasi. Yang kedua, reformasi program dukungan mahasiswa universitas melalui beasiswa dan pembebasan biaya kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memiliki penghasilan rendah untuk meningkatkan akses pendidikan. Kemudian yang ketiga, pengaruh keragaman migran, menerima keragaman budaya dari rasial terutama di Amerika Serikat dengan kebijakan yang mendukung integrasi sosial migran. Keempat, legislasi terkait ketidaksetaraan pendidikan, di mana menjamin hak secara hukum untuk mengatasi ketidaksetaraan, seperti Undang-Undang Nasional yang menjamin manfaat bagi kelompok yang rentan. Kemudian yang kelima, yaitu promosi perlindungan perempuan di pasar kerja, di mana fokus pada kesempatan kerja perempuan, termasuk manfaat khusus untuk mengurangi gap gender. Menurut saya, artikel tersebut menguraikan pendekatan OECD sebagai holistik yang menggabungkan inovasi pendidikan seperti reformasi universitas dan sosial seperti legislasi dan perlindungan gender untuk mencapai keunggulan dan kesetaraan secara bersama. Namun dalam artikel tersebut juga menyoroti tentang seperti ketidaksetaraan yang semakin dalam akibat pandemi dan penekanan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil di semua negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa OECD lebih proaktif dalam menggunakan data atau text mining untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti dibandingkan dengan negara berkembang. Berkaitan dengan modul 7 pada MPDR 5302, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, di mana pada modul 7 membahas perbandingan sistem pendidikan dasar antar negara, termasuk bagaimana negara maju seperti OECD mengatasi ketidaksetaraan melalui kebijakan inklusif. Sementara negara berkembang seperti Indonesia masih bergantung pada program dasar seperti bantuan operasional sekolah atau PIP. Kemudian artikel tersebut juga melengkapi modul dengan contoh empiris dari OECD seperti perbandingan antara Amerika Serikat dan Korea, yang mirip dengan diskusi modul tentang variasi konteks sosial ekonomi. Dalam modul tersebut juga menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan atau equity yang selaras dengan 5 topik serupa seperti 5 topik artikel dan bisa digunakan untuk menganalisis mengapa Indonesia perlu adaptasi kebijakan serupa seperti legislasi untuk keragaman etnis di sekolah dasar. Kemudian masuk kepada topik 3 atau soal ketiga, di mana sistem pendidikan di Jepang dalam materi pengayaan sesi 9.2, terutama kurikulum yang diimplementasikan dan pencapaian tinggi dalam skor PISA. Sistem pendidikan Jepang dikenal dengan prinsip kesetaraan kesempatan atau equal opportunity sejak pasca Perang Dunia II. Berdasarkan konstitusi pada tahun 1946 dan Baik Act of Education, pendidikan wajib atau compulsory mencakup 6 tahun SD atau primary dan 3 tahun SMP, lower secondary, dengan tingkat kelanjutan ke SMA atau upper secondary mencapai 98%. Fokus utama adalah course of study atau standar kurikulum nasional yang direvisi setiap 10 tahun terakhir
pada tahun 2008 sampai dengan 2009 untuk menjaga keseragaman pendidikan nasional sambil memberikan fleksibilitas terhadap sekolah. Kurikulum yang diimplementasikan itu yang pertama course of study sebagai standar minimum di mana diatur oleh Enforcement Regulation for the School Education Law merupakan panduan nasional yang wajib diikuti oleh semua sekolah baik itu publik dan swasta. Kurikulum di SD dan di SMP bersifat common dengan mata pelajaran wajib seperti bahasa Jepang, matematika, sains, studi sosial, musik, seni, pendidikan jasmani, dan moral. Di SMA lebih fleksibel, di 70% siswa mengambil jurusan umum atau general, 22% jalur khusus untuk spesial seperti pertanian atau teknik, tapi tetap fokus pada kompetensi dasar daripada keterampilan vokasional spesifik. Kemudian selanjutnya Z for Life sebagai tujuan utama, di mana konsep ini diluncurkan pada tahun 1996 yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan, moral, dan kesehatan fisik. Diimplementasikan melalui peningkatan aktivitas verbal, misalnya debat di semua mata pelajaran, matematika atau sains, di mana atau penguatan dan eksperimen. Kemudian pendidikan budaya atau tradisional seperti musik Jepang, selanjutnya moral, pengalaman, kemudian bahasa asing, dan vokasional. Untuk vokasional itu khusus untuk SMA. Kemudian periode studi terintegrasi atau integrated studies diperkenalkan pada tahun 1998 untuk mendorong kreativitas sekolah seperti tema lingkungan untuk karir agar siswa itu dapat belajar mandiri dan memecahkan masalah. Kemudian ada desentralisasi. Sejak tahun 1990-an, sekolah bisa menambahkan konten ekstra atau mengajukan izin untuk kurikulum khusus. Misalnya bahasa Inggris untuk di SD, kemudian meski termasuk di Kementerian Pendidikan. Untuk mencapai tinggi dalam skor PISA, Jepang konsisten tinggi di PISA, misalnya tahun 2012 dia peringkat 1 membaca dan sains, kemudian peringkat 2 untuk matematika. Meskipun sempat turun di tahun 2006, ini karena respon terhadap PISA atau Max menganalisis bahwa siswa Jepang kuat di pengetahuan dasar tapi lemah dalam penerapan atau key competencies seperti berpikir kritis, memutuskan, kemudian ekspresi. Revisi pada tahun 2008 meningkatkan fokus pada kemampuan ini seperti verbal aktivitas untuk membaca. Hasilnya Jepang naik di PISA pada tahun 2012. Fokus lain sistem akuntabilitas nasional atau National Survey on Academic Ability untuk kelas 6 dan 9 yang memantau prestasi tanpa grading school dan budaya perusahaan Jepang yang melatih vokasional pasca sekolah. Namun jalur vokasional SMA kurang jelas, lebih fokus pada career view daripada keterampilan praktis. Saat ini CAC sedang merevisi course of study atau itu target tahun 2016 untuk lebih integratif, menyesuaikan dengan globalisasi. Baik, demikianlah pemaparan terkait pada diskusi sesi 9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.